bahkan saya tidak akan segan untuk memberikan nilai E yang artinya mahasiswa tersebut tidak lulus pada mata kuliah itu. Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Oke, teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah nge-DM saya, yang memberikan saran, "Kak, ayo dong Kak, buat video tips dan trik untuk mendapatkan nilai yang bagus bagi mahasiswa." Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan atau membagikan beberapa tips dan trik kepada mahasiswa bagaimana agar kita mendapatkan nilai yang bagus dari dosennya ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa kepada teman-teman semua untuk tetap subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendukung video ini. Terima kasih telah menonton dan jangan di skip video ini ya teman-teman. Teman semua, jadi sedikit bercerita ya teman-teman ya, bahwa kita sebagai seorang mahasiswa pasti yang kita harapkan itu adalah mendapat nilai bagus sehingga nanti di akhir perkuliahan kita bisa mendapatkan predikat cum laude. Itu harapan kita semua ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang sangat tidak membanggakan ya teman-teman ya. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips dan trik agar mahasiswa mendapat nilai yang bagus ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya membagi tips dan trik yang saya bagikan ini adalah tidak general sebenarnya ya teman-teman, karena untuk mengeluarkan atau memberikan nilai kepada mahasiswa itu adalah memang hak otonom dari dosen itu sendiri. Jadi penilaian dari masing-masing dosen itu sebenarnya sih berbeda-beda ya teman-teman. Jadi saya akan membagikan bagaimana penilaian saya atas mahasiswa. Ya, ini tips yang saya share ini itu adalah merupakan berdasarkan pengamatan saya terhadap beberapa dosen waktu saya kuliah, dan juga sekarang bagaimana cara saya menilai mahasiswa setelah saya menjadi pengajar gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah kita harus mengikuti aturan main atau aturan perkuliahan yang ditetapkan oleh dosen kita gitu. Jadi teman-teman semua mungkin pada saat kita kuliah perdana, tatap muka perdana, pasti dosen itu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana aturan main perkuliahan dengan dosen tersebut gitu. Jadi masing-masing dosen sih sebenarnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Tetapi aturan main yang diterapkan atau yang dibuat oleh dosen itu ya pastinya ada aturan yang memang ditetapkan oleh institusi gitu. Jadi selain dari yang ditetapkan oleh institusi, maka dosen juga berhak memberikan beberapa aturan-aturan yang harus dilaksanakan atau yang harus diikuti oleh mahasiswa ketika melaksanakan perkuliahan dengan dosen tersebut gitu. Jadi biasanya aturan yang ditetapkan oleh institusi tersebut itu ada beberapa ya teman-teman ya. Misalnya persentase kehadiran, kemudian nilai UTS atau ujian tengah semester, kemudian ada nilai ujian akhir semester, kemudian ada nilai tugas, dan sekarang juga beberapa institusi itu sudah menerapkan
menerapkan atau memasukkan satu poin penting dalam penilaian, yaitu sikap dari mahasiswa. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu biasanya aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh institusi, ataupun ada berbagai institusi yang menerapkan beberapa aturan-aturan tambahan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kalau bagi saya sebagai seorang dosen, jadi untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E itu sebenarnya sih mudah saja gitu ya. Jadi kalau orang ekonomi mengatakan permintaan itu sama dengan penawaran gitu. Jadi biar balance dia ya teman-teman. Jadi kalau saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh nilai A, B, C, D, dan E, itu ya terserah kita sendiri bagaimana kita menempatkan diri kita atas nilai tersebut gitu. Jadi saya sering mengatakan kepada mahasiswa bahwa tugas seorang dosen itu dalam hal penilaian hanya menuliskan apa yang diminta oleh mahasiswa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan nilai A ya kita harus ikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh dosen gitu. Jadi beberapa komponen-komponen penilaian seperti UTS, UAS, tugas, kemudian kehadiran, kalau kita ikuti semua sesuai dengan aturannya, maka bagi saya mahasiswa itu berhak mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu teman-teman. Kemudian timbul pertanyaan dari beberapa mahasiswa, Ibu, bagaimana kalau saya tidak bisa mengikuti UTS? Bagaimana kalau saya tidak bisa mengikuti UAS? Oke, tenang saja teman-teman. Jadi bagi saya itu kalau misalnya aturan yang kita buat itu adalah aturan yang harus kita laksanakan bersama, kita patuhi bersama, dan itu juga merupakan komitmen bagi mahasiswa dan dosennya. Seperti itu ya teman-teman. Yang tips yang kedua itu adalah bina komunikasi atau hubungan yang baik dengan dosennya. Gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika pasti pada saat pelaksanaan di lapangan itu pasti kita akan menemukan banyak kendala-kendala yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi sih sebenarnya kalau mahasiswa itu kendala yang timbul itu pasti yang disengaja. Contohnya seperti apa? Misalnya hari ini itu adalah jadwal pengumpulan tugas. Pasti banyak dari mahasiswa itu banyak yang tidak mengerjakan tugas dan lantas memberikan alasan-alasan yang kalau menurut saya banyak yang tidak masuk akal gitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Misalnya dia tidak mengumpul tugas, Bu, saya tidak mengumpulkan tugas hari ini karena mati lampu, Bu, tidak bisa ngeprint katanya. Jadi kalau bagi saya alasan-alasan yang seperti itu tidak masuk akal ya teman-teman. Tetapi kejujuran dari seorang mahasiswa itu menjadi sangat berharga bagi dosennya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memiliki kendala, tidak bisa masuk kuliah, tidak bisa mengikuti UTS pada saat yang dijadwalkan, komunikasikan saja kepada dosennya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan dosennya itu dengan baik dan sopan ya teman-teman. Itu yang paling penting. Karena kita tidak kekurangan orang pintar ya teman-teman, tapi kita kekurangan orang yang memiliki karakter atau yang memiliki etika yang baik teman-teman. Jadi bagi mahasiswa yang jujur, kemudian yang memiliki etikat baik, yang kemudian saling menghargai, itu pasti akan mendapatkan hati bagi dosennya. Itu ya yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu mahasiswa harus aktif pada saat
perkuliahan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita agar dikenal oleh dosen itu biasanya kita mengenal orang itu hanya dengan dua cara ya teman-teman. Kalau tidak karena kebaikannya, pasti karena kejelekannya gitu ya teman-teman. Jadi kita usahakan agar pada saat kita perkuliahan itu kita dikenal oleh dosennya. Bagaimana caranya? Kita harus aktif, misalnya dalam forum diskusi yang dibuat oleh dosen, maka kita harus aktif melakukan tanya jawab atau adu argumen dengan kawan-kawannya yang lain. Jadi sehingga kita mengundang perhatian dari dosennya. Jadi dengan cara seperti itu pasti pada saat dosen memberikan penilaian, nantinya pasti dosen akan mengenal atau teringat dengan bagaimana kita pada saat perkuliahan itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang paling penting ya teman-teman, kalau bagi saya adalah jaga sikap. Karena saya itu lebih menghargai proses daripada hasil ya teman-teman. Kenapa? Bagi saya, seorang mahasiswa yang melalui proses untuk memperoleh pengetahuan itu lebih penting dibandingkan dengan mahasiswa yang maunya instan atau mahasiswa yang melakukan kecurangan-kecurangan. Contohnya misalnya seperti apa? Misalnya pada saat membuat tugas, banyak mahasiswa yang dia berusaha sendiri tetapi hasilnya tidak begitu bagus gitu. Kemudian ada tipe mahasiswa yang kedua, dia ingin yang instan, kemudian mengerjakan tugas melalui mencontek sama teman-temannya, dan itu bagi saya sangat fatal ya teman-teman. Jadi lebih baik seorang mahasiswa itu dia melakukan apa yang ia mampu dan bagaimana cara ia menggali potensi yang ada dari dirinya dibandingkan dengan mahasiswa yang melakukan kecurangan-kecurangan. Itu sangat fatal bagi saya teman-teman. Satu lagi keadaan di mana mahasiswa mengabaikan semua dan tidak memegang komitmen yang telah dibangun, itu bagi saya itu mahasiswa yang seperti itu adalah mahasiswa yang tidak ingin memperoleh nilai yang bagus. Dan berdasarkan beberapa pengalaman, bahkan saya tidak akan segan untuk memberikan nilai E, yang artinya mahasiswa tersebut tidak lulus pada mata kuliah itu. Gitu ya teman-teman. Tips dan trik yang telah saya sampaikan tadi itu sepertinya menurut saya jika mahasiswa sudah melakukan itu semua, tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak mendapatkan nilai yang bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pengalaman atau motivasi yang saya berikan kepada mahasiswa. Jadi mungkin informasi yang saya berikan dapat membantu mahasiswa yang ingin memperoleh nilai yang bagus. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe channel